Oke, selamat bertemu kembali. Kita lanjutkan dengan kuliah fungsi real kita. Kali ini kita akan mempelajari mengenai teorema Taylor. Ya, pada teorema nilai rata-rata kalau kita punya F pada interval AB R kontinu dan kemudian F di interval buka R itu saja dapat diturunkan. Ya. Nah, maka kalau saya ambil titik X0 di AB dan sembarang X di AB, ya, maka kita tahu dengan teorema nilai rata-rata Fx itu sama dengan Fx0 plus F aksen suatu titik C yang berada di antara X dan X0, ya. C-nya berada di antara X dan X0. Nah, di sini kita bisa menginterpretasikan ini lain, yaitu begini. Kalau saya punya fungsi fx sembarang, kita hampiri dengan fx0 begitu, maka errornya ini adalah besarnya sekian. Ya. Nah, sekarang kita akan memperluas taksirannya, tidak hanya sekedar satu fungsi ini, tetapi katakanlah sekarang saya tambah satu suku saja, yaitu fx0. Nah, di sini tentunya dengan turunan linier bentuknya adalah seperti ini, ya, x0 gitu. Nah, persoalannya sekarang di sini ada suku sisa atau errornya, ya, suku sisa. Jadi errornya berapa ini? Tentu saja bergantung pada X0 dan juga bergantung pada X-nya, ya. Nah, kita akan mau mencari ini dengan memanfaatkan bentuk ini. Jadi sekali lagi kita punya Fx sama dengan Fx0, kita taksir dengan bentuk ini, ya, X min X0, dan ini akan ditambah dengan apa, ya. Tentu saja di sini asumsinya F-nya dapat diturunkan lebih dari sekali, ya, jadi 2 kali untuk kasus ini, ya. Jadi F-nya dapat diturunkan 2 kali. 2 kali, ya. Jadi pada saat diturunkan sekali kan kita memperoleh taksiran. Nah, buktinya adalah seperti ini. Jadi definisikan fungsi T agak sedikit berbelit-belit. Ft Fx, ya, sama X yang sama, X0 nya diganti dengan Ft ini minus X min T, jadi masih bentuknya, ya, bentuknya ini X min T kali F aksen T. Nah, jadi kita lihat kalau nanti T-nya itu kita ganti dengan X0, maka kita peroleh bahwa Fx min Fx0 minus X min X0 kali F aksen X0. Jadi nilai dari Fx0 inilah yang akan menjadi sisa, ya, sisa dari atau errornya itu. Error di sini itu. Ya. Nah, jadi tujuan kita adalah mencari Fx0 ini. Nah, kemudian kita lanjutkan turunan dari F aksen T. Ya, turunan dari F aksen T. Di sini X-nya konstan, ya. Yang berubah adalah T. Jadi 0 minus F aksen T. Kalau kita turunkan, ini adalah min 1, jadi plus F aksen T min X min T F double aksen T, gitu.
ya. Ini hilang. Jadi kalau begitu F aksen T itu adalah minus X min T kali F double aksen T, ya. Nah, berikutnya GT itu adalah didefinisikan sebagai FT min X min T per X min X0 kuadrat kali Fx0, ya, itu, ya. Nah, perhatikan bahwa T-nya sekarang kalau kita hitung untuk X0 ini adalah Fx0, ya, kemudian ini menjadi 1 kuadrat kali Fx0, jadi dia 0, ya. Kemudian kita naikkan sedikit, kemudian kita hitung nilai Gx. Nilai Gx adalah Fx dikurangi, nah, Fx T-nya diganti X, ini 0, ya, harganya 0, gitu. Nah, tetapi Fx sendiri itu berapa? Fx itu kita bisa lihat di atas. Oh, ini harus digeser juga. Fx-nya adalah kalau T-nya diganti X, ini diganti X, ya. Ini diganti X, ini ganti X, ini 0, kemudian ini 0, ya. Jadi Fx-nya juga 0. Jadi kita lihat bahwa Fx ini juga 0, ya. Nah, menurut teorema nilai antara nilai rata-rata, maka akan ada C di antara X dan X0, betul, ya. Saya mengatakan di antara karena X dengan X0-nya itu bisa bertukar tempat kiri dan kanannya, ya. Sehingga G aksen C itu adalah Gx min Gx0 dibagi X min X0, dan itu 0, ya. Pada dasarnya ini adalah teorema Rayleigh. Jadi kalau sekarang kita lihat G aksen C, maka G aksen C itu adalah sama dengan F aksen C min, ya, turunannya itu adalah X min X0 kuadrat kali 2 X min T ada minus satunya, jadi plus kali Fx0, gitu, ya. Ingat, kita tadi ingin mencari harga Fx0 itu. Oleh karena itu, Fx0 itu kita cari di sebelah kiri, kita naikkan dulu ke atas semua. Kita ingat bahwa yang akan kita cari adalah Fx0. Jadi Fx0 itu adalah ini pindah ke kiri, ya, perhatikan ini 0. Jadi minus, ya, minus F aksen C, ini naikkan ke atas X min X0 kuadrat, 2-nya ke bawah, X T-nya diganti dengan X0, gitu. Nah, tetapi tadi, ya, kita cari Fx0 sebagai error, ya. Jadi minus X min X0 kuadrat per 2 X min X0, gitu, kali F aksen C. F aksen C itu tadi adalah X min X0 kali F double aksen, tapi perhatikan bahwa T-nya sudah diganti dengan C, gitu. Jadi error yang tadi itu adalah ada sesuatu yang salah di sini. Ini minus. Ingat tadi turunan dari F aksen C itu minus, gitu, ya, minus dari ini. Jadi ini ada plusnya, ya. Jadi ini sudah hilang. Kalau begitu menjadi setengah kali X min X0 kuadrat kali F double aksen C. Nah, begitu. F punya turunan 3 kali, ya. 3 kali ada di AB, gitu. Kemudian kita
fx itu kita hampiri dengan fx0 plus f aksen x0 kali x min x0 yang tadi. Sekarang kita mau tambah lagi suku 1/2 faktorial f double aksen x0 x min x0 kurung kuadrat. Nah, di sini akan ada errornya itu adalah 1/3 faktorial, ya, 1/3 faktorial x min x0 pangkat 3 f turunan ketiga di suatu titik C, yang C itu terletak di antara X dan X0 gitu. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai teorema Taylor's. Nah, di buku sudah disebutkan bahwa fx itu dapat dihampiri, ya. Jadi mungkin yang bertanya-tanya mengapa bentuknya seperti ini, dapat dihampiri dengan suatu polinomial yang bentuknya A1 X min X0 plus A2 X min X0 kuadrat sampai suku N, misalkan, ya, sampai N. Maka kalau dia harus berlaku di X0, maka kita lihat bahwa fx0 itu haruslah A0, ya. Oke. Nah, kemudian berapa A1? A1 dapat diturunkan dulu terhadap X, hasilnya menjadi A1 plus 2A2 X min X0 kuadrat, begitu, kuadratnya sudah hilang, ya. Kemudian kita gunakan pada X sama dengan X0. Jadi dalam hal ini kita akan memperoleh A1-nya itu adalah F aksen X0, gitu. Nah, turunkan sekali lagi, ya, maka kita akan memperoleh 2 kali 1 A2 X min X0 nya sudah hilang, ya. X min X0 nya sudah hilang. Mungkin saya tambahkan suku dari sini, ya, 3 kali 2 A3 X min X0, begitu. Nah, sekali lagi, kalau ini harus berlaku di X0, maka kita lihat bahwa A2 itu adalah F double aksen X0 per 2 faktorial. Nah, kita bisa melanjutkan, ya. Jadi turunan ketiga X itu adalah 3 kali 2 kali 1 A3. Kalau saya tambah lagi, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1, belum X kali 1, ya, baru turunan 3, berarti hanya sampai sini, X min X0, gitu, kali A4, ya, kali A4 di sini. Sekali lagi, kalau ini harus berlaku di X0, maka A3 itu adalah turunan ketiga di titik X0 per 321, bisa ditulis begini. Dan A4 adalah F4 X0 per 4 faktorial. Demikian seterusnya, ya. Dan errornya mungkin bisa dibaca di buku. Nah, sebagai contoh, misalkan kita ingin menghitung nilai akar pangkat 3 dari X, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa fx-nya adalah seperti ini, ya. Dan kita akan menghitungnya tentu di sekitar 0, ya. Jadi di sekitar 0 fx, katakanlah kita hanya mau menghitung sampai derajat 2, f aksen 0 kali x min 0, ya, plus 1/2 faktorial f double aksen 0 x kuadrat. Nah, kita kalau perlu kita taksir, yaitu berapa? Errornya adalah 1/3 faktorial f turunan dari C kali X pangkat 3, ya, dengan C nya itu terletak di antara
0 dan X ya, di antara 0 dan X gitu. Nah, jadi ini yang kalau di buku ditulis sebagai R2X ya, suku sisanya kalau dihampiri dengan sampai derajat 2 ya. Nah, di sini R2X itu adalah seperti itu. Jadi mungkin saya tidak terlalu berminat untuk menghitung ini secara detail, tetapi yang perlu adalah R2X ini. R2X itu adalah sepertiga faktorial turunan ketiga di titik C dari X pangkat 3 gitu. Dan kalau ini dihitung itu adalah 5 per 81 1 plus C pangkat min 8 per 3 kali X pangkat 3 ya. Nah ini errornya. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung X di 0,3 maka R2 0,3 itu adalah 5 per 81 1 plus C pangkat min 8 per 3 kali 0,3 pangkat 3. Nah, biasanya yang kita inginkan adalah tentu saja harga eksaknya tidak bisa dicari. Kalau harga eksaknya sudah dicari, ya fx-nya artinya nilai yang eksak ya. Nah, dalam hal itu sudah tidak guna lagi menggunakan Taylor's. Jadi di sini sama dengan 5 per 81 0,3 pangkat 3. Yang kita cari adalah harga yang terbesarnya, kemungkinan terbesarnya 1 plus C pangkat 8 per 3. Nah tentu saja ini akan lebih kecil kalau C nya itu kita ambil 0 ya, jadi C-nya sebenarnya tidak tahu, tapi kalau kita ambil 0 maka dia lebih kecil. Ini bentuk yang errornya itu akan lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai ini. Jadi ini adalah error maksimal yang mungkin terjadi ya. Jadi nilai maksimal sehingga error itu pasti lebih kecil dari ini ya. Jadi bukan error maksimal tapi error maksimalnya berapa tidak tahu, tapi pastinya dia lebih kecil dari ini. Nah sekarang salah satu penggunaan dari teorema Taylor's itu adalah mengenai nilai fungsi maksimum atau minimum lokal ya. Jadi I-nya adalah interval seperti biasa, jadi AB, X0-nya ada di dalam AB ya, di dalam AB, jadi sebagai titik interior gitu. N-nya lebih besar dari 2. Kemudian tentu saja F aksen, F double aksen sampai turunan ke N itu continue ya, continue. Dan kita punya sifat F aksen X0, F double aksen X0 sama dengan sampai Fn X0 nya N-1 ya, N-1 nya 0 ya, jadi ini. Tetapi F turunan ke N di X0 itu tidak 0 ya. Kalau biasanya di kalkulus N-nya hanya cukup 2 ya, cukup 2. Nah sekarang mudah diingat ya, jadi mudah diingat begini aja. Jadi statementnya nanti gampang. Dengan demikian di sekitar fx itu kan bisa kita tulis sebagai begini ya, fx 0 semuanya 0 ya, ditambah suku terakhir di sini dan plus di sini sampai pangkat n, yaitu 1/n faktorial X min X0 pangkat N kali Fn C ya, dengan C itu terletak di antara X dan X0. Nah
khususnya kalau n-nya genap ya. Kalau n-nya genap kan ini menjadi selalu positif ya. Ini yang bisa dengan demikian perbedaan nilai antara fx dan fx0 itu ditentukan oleh ini fc ya. Jadi kita bisa melakukan bersama A jika n-nya genap ya. Berarti kan kalau n-nya genap kan ini menjadi selalu positif ya. Maka kalau fnc itu positif ya, artinya ini suku positif ditambah ini. Jadi di sekitarnya itu lebih besar dari ini ya. Maka fx0 itu adalah nilai minimum ya. B, jika n-nya genap tetapi turunan ke n-nya itu negatif, maka kita bisa menyimpulkan sendiri. C, jika n-nya ganjil, nah maka kalau n-nya ganjil di sekitar x0 ini bisa berubah tanda ya. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan ya. Jadi tentu mungkin bisa dikatakan bahwa fx0 nya itu bukan maksimum maupun minimum.